Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik di hari Jumat 16 Agustus 2024. Pada hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius bab 19 ayat 3 sampai 12. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, datanglah orang-orang Farisi kepada Yesus untuk mencobai Dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, dan berfirman, karena itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepadanya, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena kekerasan hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Tetapi sejak semula tidaklah demikian. Namun aku berkata kepadamu, siapa saja menceraikan istrinya, kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berzina. Murid-murid itu berkata kepadanya, jika demikian halnya, hubungan antara suami dan istri lebih baik tidak kawin. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat menerima perkataan itu, kecuali mereka yang dikaruniai. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kerajaan Allah. Siapa yang dapat menerima, hendaklah ia menerima. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, salah satu hal yang menjadi keprihatinan gereja saat ini adalah kesetiaan setiap kita umat beriman dalam menjalani tugas dan panggilan yang telah Tuhan percayakan kepada kita masing-masing. Baik bagi kami yang terpanggil menjadi imam, biarawan, biarawati, maupun panggilan dalam hidup berkeluarga. Hal ini dapat kita buktikan dengan meningkatnya persentase perceraian dalam gereja Katolik, maupun meningkatnya jumlah imam, biarawan, biarawati yang memutuskan untuk keluar dari imamat, dari hidup religius. Karenanya, saudara-saudariku yang terkasih, pada tempat pertama, mari kita bersama-sama dengan rendah hati berusaha sambil terus saling mendoakan agar kita mampu mensyukuri, menjaga, dan memelihara rahmat panggilan yang telah Tuhan percayakan kepada kita masing-masing, agar tetap berbuah berkat hingga kekal.
Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, ketika berhadapan dengan pertanyaan orang-orang Farisi yang hanya ingin mencobanya, apakah diperbolehkan seseorang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Yesus sekali lagi menegaskan hakikat perkawinan Katolik. Perkawinan adalah sesuatu hal yang sakral, di mana Kristus sendiri hadir dalam kehidupan perkawinan, kehidupan keluarga. Hubungan suami istri melambangkan hubungan Kristus dengan gerejanya. Kristus yang sungguh mengasihi dan mencintai gerejanya hingga mengorbankan hidupnya sendiri. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, hakikat perkawinan Katolik adalah kesatuan cinta yang tak terputuskan oleh siapapun dan oleh apapun, kecuali oleh kematian. Demikianlah, mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Apa yang telah dipersatukan Allah, janganlah diceraikan oleh manusia. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, melalui perikop Injil yang kita dengar bersama hari ini, kita juga disadarkan bahwa panggilan apapun yang kita jalani saat ini bukan sebuah kebetulan, tetapi merupakan sebuah rencana dan karya terbesar dari Allah sendiri dalam hidup kita. Mari kita syukuri, kita jaga, kita pelihara dengan sebaik-baiknya. Marilah kita juga dengan rendah hati terus mendoakan keluarga-keluarga kita, keluarga-keluarga Kristiani di seluruh dunia, juga para imam, biarawan-biarawati, orang-orang muda kita, anak-anak kita, secara khusus yang saat ini mengalami kesulitan, tantangan dalam hidup mereka, agar dengan pertolongan dan berkat Tuhan, setiap kita mampu setia, tetap teguh dalam iman kita akan Yesus, setia dalam tugas dan panggilan yang telah Tuhan percayakan kepada kita masing-masing. Berkat Tuhan beserta kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.